menjadi seorang pebisnis itu perlu totalitas dan juga jangan sampai latar belakang pendidikan membelenggu kita. Seorang wirausaha muda ini orangnya harus optimis. Optimis, oke. Optimis dan dia harus tampil percaya diri. Jangan terpaku pada hambatan. Oke, classy people, kita kembali lagi ke manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis, just make it simple. Di sesi kedua, ya, ada beberapa hal yang saya garis bawahi bahwa menjadi seorang pebisnis itu perlu totalitas dan juga jangan sampai latar belakang pendidikan membelenggu kita, membuat kita jadi menjadi batasan buat kita untuk mencoba bisnis yang mungkin saja berbeda dengan latar belakang pendidikan kita. Itu hal yang menarik, Bang Yan. Oh, iya. Nah, jadi berikutnya mengenai ambisi lagi nih, Bang. Ya, saya tertarik nih mengenai ambisi dan juga totalitas gitu. Nah, kita tahu bahwa tidak ada hasil yang besar tanpa pengorbanan yang besar. Betul. Ya, berarti Bang Yan setuju ya? Setuju sekali. Mungkin Bang Yan bisa cerita nih, pengalaman Bang Yan benar-benar berdarah-darah dalam berbisnis, lalu kemudian Bang Yan menikmati hasilnya, merasakan kebahagiaan itu di mana itu? Pernah nggak kayak gitu? Sebenarnya bangun bisnis ini kayak orang pacaran ya Bang Is ya. Oh, pacaran, oke. Kalau kita mengatakan pacaran sampai nikah itu, yang enaknya pas ngejarnya ya. Oke, Kalau sudah memilikinya, biasa ya. biasa ya. Apalagi kalau kita mengatakan kita lah pemenangnya. Gitu. Jadi sama dengan bangun bisnis itu memang yang paling enak itu adalah waktu membangunnya. Bang Is bangun rumah dari nol, yang paling enak itu kan subuh, aduh kok ke rumah dulu lah, lihat sampai di mana nih tukangnya kerja. Nanti sore lihat lagi, lalu beli bahannya, itu kan enak sekali. Nah kalau sudah bangun ya kita udah menikmati paling 3 bulan enaknya. Nanti kita pengen rebuild lagi. Bikin rumah baru lagi. Bikin rumah baru lagi. Nah jadi kalau kita mengatakan totalitas itu, saya melihat, saya sering mengatakan sama mahasiswa saya begini, kamu melihat saya seperti ini ya enak, tapi kamu tahu nggak dulunya gimana? Iya. Saya bangunnya, saya memang nggak dikasih modal sama orang tua saya. Oke. Ya. Tapi memang saya bangun, ya saya dari modal saya sendiri. Nah apa yang saya lakukan ya, saya hemat dan saya bisa mencari peluang. Nah pagi saya bangun, sampai malam seharusnya ke kampus, lalu saya kerja, lalu saya balik lagi ke kantor, itu yang saya lakukan. Nah memang beruntung sekali saya pada waktu itu, Bang Is. Ya, kita mengatakan begini, tidak ada manusia itu hidupnya merugi. Tidak ada manusia itu yang hidupnya merugi. Oke. Ya, pasti untungnya, tergantung kita melihatnya nih. Nah, saya pada waktu bekerja di perusahaan, saya kalau sudah menginterview orang, Bang, kalau dia mengatakan gajinya, saya langsung nggak pakai. Oke. Nggak tertarik saya. Jadi saya pada waktu bekerja di kontraktor itu, saya termasuk perusahaan yang gajinya dibanding yang lain masih ada yang lebih besar. Tapi saya saya kerja dengan Pak Aryadi. Oke. Ya, mungkin saya bisa sampaikan salam juga ke beliau. Pak Aryadi ya. Pak Aryadi. Beliau itu suhu saya, saya mengatakan. Nah, saya dikasih kepercayaan selama saya mau loh Bang Is. Jadi pulang saya dari project, saya ke kantor, saya bantu buat penawaran. Nah, lalu saya ke kampus, saya masih boleh ke kampus, saya dikasih mobil sama pimpinan saya. Nah, kalau misalnya saya berpikir pada waktu itu, lembur gua nggak dibayar nih. Oke. Gue kan cuma orang lapangan, ngapain gue harus ngerjain bantu kantor? Not our job, saya bilang kan, nggak mau lah saya. Tapi begitu saya mengatakan, saya kan mau jadi kontraktor, otomatis saya harus menguasai dari cara membuat RAB tadi, sampai mengeksekusi proyek, sampai nagih. Sampai penagihan bahkan ya, oke. Otomatis saya menguasai bisnis itu dari hulu ke hilir. Betul sekali. Nah, pada waktu saya menjadi kontraktor, Pak Haryadi itu, saya menyebut namanya karena saya terlalu bangga, Pak. Ya, karena saya terlalu bangga. Dia enggak merasa saya ini sebagai kompetitor. Dan saya tetap dia
bimbing. Hmm. Nah, jadi kalau kita mengatakan itulah totalitas. Banyak ya Pak ya. Seperti mahasiswa saya mengatakan, kenapa kamu resign? Gajinya tidak cocok. Kenapa kamu resign? Kerjanya Pak, kadang-kadang enggak kerjaan saya kerjakan. Milih-milih ya? Milih-milih. Iya, iya. Lalu saya bilang, kau punya pengalaman enggak? Enggak. Ya udah kamu belajar aja. Semuanya kamu pelajari, saya bilang. Pak, saya ini sipil Pak, bukan gedung. Enggak bisa saya kerjakan proyek gedung. Saya mengatakan, kuliah ini merubah cara berpikir. Bukan kamu bekerja, harus sesuai dengan bidangmu. Oke. Nah, mereka maunya harus sesuai dengan bidang mereka. Saya bilang apa Bang? Perut kamu bisa kamu ajak kompromi nggak? Sabar ya, tunggu sampai saya dapat kerjaan yang cocok. Kamu jangan lewat. Nggak bisa saya bilang. Jadi kamu apapun yang kamu dapat peluangnya, selama kamu bisa bertahan, ya udah kamu keep aja dulu, saya bilang. Itu yang sering saya tekankan kepada mahasiswa. Ada kalanya kamu bisa memilih. Kapan? Pada saat nilai jualmu sudah naik. Oke. Iya kan Bang Isa? Iya, setuju. Tapi pada saat dia membangun, dia bertanya kepada orang balein. Lu bisa kasih apa? Oke. Dia nggak bisa kasih apa-apa. Oke. Mungkin itu dari saya Bang Is, tentang totalitas. Oke, jadi menarik sekali ya. Jadi memang apa yang kita cari itu yang kita dapat kalau gue Betul. bilang Bang. Jadi abang tuh nggak cari gaji Bang. Abang Oh, itu cari kepercayaan dan Benar. abang dapatkan itu. Benar, Dan benar. akhirnya abang menjadi seorang pengusaha. Benar. Kan gitu ya Benar, kira-kira benar. ya. Tadi Bang Yan bilang bahwa Bang Yan itu nggak punya modal tanda kutip ya. Benar. Artinya modalnya kesungguh-sungguhan. Jadi orang baik kalau gue bilang. Satu kelebihan beliau ini jadi orang baik sehingga mendapatkan trust atau rasa percaya sehingga beliau malah dapat support yang harusnya diposisikan sebagai kompetitor malah enggak ya Bang. Betul, Ya? betul Bang Is. Malah Betul, Bang Is. jadi seperti mentornya Abang nih. Wah, kalau beliau Pak Haryadi. Halo Pak Haryadi. Pak Haryadi memang Bangga mentornya banget saya. dengan Pak Haryadi nih. memang mentornya saya kalau Pak Haryadi. Ya, apapun masalah saya pada waktu saya menjadi kontraktor, Iya. saya selalu konsultasikan sama beliau. Dan Oke. saya yakin beliau itu bukan menganggap saya sebagai seorang karyawan, ya, tapi mungkin lebih dari karyawannya seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi ini catatan tebal nih Bang, atau di garis bawahnya tebal-tebal nih gitu ya. Jadi yang paling perlu sebenarnya dalam bisnis kalau saya tangkap adalah membangun rasa percaya ya Bang. Iya. Ya, trust dari siapa aja gitu. Betul. Tadi kan Bang Yan juga sampaikan, customer satisfaction itu kan trust yang dibangun ya. Iya. Artinya kesungguh-sungguhan ya Bang ya. Betul. Oke, classy people. Bang Yan tadi cerita ya bagaimana dia membangun trust ya. Dan dia fokus dan total. Nah Bang Yan, mungkin mau ngasih tip nggak nih sama pebisnis muda gitu ya. Yang mungkin dia nggak seambisius Bang Yan gitu ya. Jadi dia udah asik nih di satu bisnis gitu. Ada yang mau disampaikan nggak Bang? Saya aku bingung juga ya. Kalau kita katakan seperti ambitious itu apakah bakat ya atau kita katakan bisa kita melahirkan. Yang paling penting itu seorang wirausaha muda ini orangnya harus optimis. Optimis, oke. Optimis dan dia harus tampil percaya diri. Jangan terpaku pada hambatan. Karena kita mengatakan pintu itu nggak cuma satu, Mas. Oke. Ya, pintu itu nggak cuma satu. Ya, kita mengatakan mentok di sini ya masih ada opportunity yang lain. Jadi jangan berdiam diri, begitu gagal rasanya nasib tidak berpihak sama dia. Nah, sekali lagi bagi adik-adik jangan percaya dengan nasib yang mengatakan mungkin sudah rata tangan saya nih nggak jadi wirausaha Gitu ya. nggak mungkin lah gue jadi wirausaha karena nggak punya modal dan sebagainya. Enggak. Iya. Itu selama kamu punya mimpi, Oke. ya kamu bisa wujudkan. Itu kalau menurut saya Bang Is. Oke. Jadi harus punya mimpi Bang. Harus ya? punya Nanti mimpi. saya akan tanya lagi Waduh. Bang Yan. Saya yakin mimpinya belum selesai nih. Oke. Saya mau nanya bagaimana sih Bang Yan ya membagi waktunya Bang Yan gitu. Kan banyak banget nih bisnisnya, beragam lagi. Bukan hanya bisnis ngajar juga, olahraga juga. Gimana Bang Yan? Bang Yan itu mengatur waktunya Bang Yan atau bagaimana sih Bang Yan memperlakukan matriks manajemen waktunya Bang Yan gitu? Ya, kalau saya mengatakan kita
sama mungkin ya Bang Is ya. Hmm. Bang Is dari bangun pagi sampai malam tuh udah tahu apa yang mau dikerjain ya. Oke. Pasti kita sudah punya plan. Oke. Ini apa ya? Kita punya target hari ini. Kita mau ketemu siapa, ketemu siapa. Nah, kalau sekali udah kita cancel, itu udah susah lagi untuk Iya, iya. nyusunnya. Hmm. Disiplin sih kalau kita katakan. Disiplin. Disiplin dan Oke. konsisten lah. Konsisten ya. Kemudian jika dihadapkan kepada katakanlah pertemuan atau apalah ya, tugas yang harus dilakukan bersamaan. Bang Yan gimana milihnya dari Nah, dua? Misalnya begini, skala priority itu paling penting ya. Oh, oke, good. Skala priority itu paling penting. Ini bisa nggak ya gua tunda jadwalnya gitu? Atau Ya. delegasikan mungkin. Ya. Nah, oke. Ya, kalau saya mengatakan, mungkin bagi mahasiswa saya mendengar, Bapak itu memang pintar ngomong itu mungkin. Padahal juga mata kuliahnya juga sering geser-geser. Tapi enaknya jadi dosen ya seperti itu Bang Isya. Iya, oke. Enaknya saya, mungkin nggak enaknya di mahasiswanya. Oke. Mereka nunggu. Nah, tapi saya memang jarang mereka buat sampai nunggu betul ya. Paling pasti saya kasih kabar. Nah, kita memang melihat kepada urutan skala prioritas. Oke. Urutan skala prioritas. Kalau memang kita sibuk, ya kita bekerja lebih awal. Oke. Ya, saya lebih suka kita bekerja lebih awal daripada pulang terlambat. Oke. Mm-mm. Masih fresh ya, Bang ya? Masih fresh. Ya, oke. Berarti disiplin dan Konsisten. buat skala prioritas. Iya betul. Nah, konsistensi juga ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih, Bang. Waduh. Ya, jadi Ini kayak udah ujian kompre. ini tujuannya biar bermanfaat, Bang. Betul, Biar lebih betul, banyak memberi manfaat kepada classy people. Betul. Saya dari cerita-cerita sama Bang Yan ini yang kalau sudah ada yang settle, Bang Yan akan gelisah lagi dan akan bosan, akan cari lagi tantangan baru gitu. Bang Yan masih ada nggak mimpi-mimpi yang belum terwujudkan? Yang pertama itu kita memberikan hidup itu pertama harus punya kontribusi bagi orang lain. Oke. Yang kedua itu hidup itu harus punya cerita. Punya cerita. Hmm. Oke, bisa dijelaskan nggak, Bang? Seperti apa maksudnya? Saya menekankan sama mahasiswa juga begini ya misalnya. Hmm. Kamu kalau jadi mahasiswa itu kalau hidupnya itu cuma tempat kos kampus itu kamu merugi menjadi mahasiswa. Kenapa gitu Pak? Kamu nggak punya story, nggak punya cerita. Oke. Ya kamu terus punya kenakalan yang harus bisa kamu ceritakan. Oke. Ya. Nah, termasuk saya mengatakan, oke, mungkin saya pernah gagal, ya saya cerita tentang gagal saya. Saya sukses, saya bisa cerita tentang sukses saya. Oke. Masa lalu itu nggak perlu kita tutupi. Gue udah pernah gagal kok. Itu nggak mungkin Nggak ya, Bang? mungkin, gitu. Iya, oke. Lalu yang kedua, saya mengatakan hidup itu harus punya story itu enak. Oke. Karena kita bisa berbagi sama orang kan. Ini loh yang kita pernah buat. Nah, itu yang kalau saya mengatakan, what's next-nya saya harus punya kontribusi bagi orang lain. Walaupun kecil, besar, nilainya itu ya sesuai dengan achievement-nya kita pada waktu itu. Di bidang apa saja? Di bidang apa saja. Tidak menutup diri, Bang ya? Tidak menutup diri ya. Oke, menarik sekali Bang Yan ya. Semoga mimpi-mimpinya bisa diwujudkan. Amin, amin. Bang. Mungkin Amin. bisa satu saat nanti mimpi kita gabung, Bang. Nah, itu ya. Kolaborasi itu paling penting. Kolaborasi ya, supaya hasilnya lebih dahsyat gitu Betul, ya. betul, Bang. Kita tunggu Bang itu. Oke, classy people ya. Nggak kerasa ya, kita ngobrol banyak dengan Bang Yan, banyak hal yang kita dapatkan ya. Jadi saya mencatat setidaknya beberapa hal yang perlu kita miliki sebagai seorang entrepreneur ya. Yang jelas sekali tadi bahwa tidak ada pebisnis yang tidak pernah gagal ya. Jadi ibarat seperti fenomena gunung es yang kita lihat tuh puncaknya sedikit doang gitu. Di bawah laut itu esnya itu jauh lebih besar volumenya gitu. Lalu kemudian totalitas. Kemudian satu hal lagi, apa adanya. Beliau saya catat satu hal yang sangat menarik dari beliau adalah apa adanya, jujur apa adanya gitu ya. Jadi tidak pernah menghindari masalah, dihadapin, lalu kemudian menjadi seorang leader yang memberi contoh, menjadi panutan. Nah itu menjadi saya katakan itu modal luar biasa dari Bang Yan ya. Jadi ini mungkin bisa kita serap ya, classy people, dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan. Dan satu hal yang saya catat ya, bahwa berdasarkan diskusi kita dengan Bang Yan sebagai salah seorang pelaku bisnis ya, ketika kita konfirmasi apa yang kita bahas dalam episode-episode sebelumnya dalam manajemen praktis, memang real di dunia nyata itu perlu ada improvement, perlu ada penyesuaian dengan teori-teori yang ada gitu.
sehingga masing-masing kita akan menjadi lebih khas, punya acuan manajemen yang lebih khas dari kita, dan kita menjadi lebih orisinil, dan juga tentu saja itu menjadi competitive advantage kalau saya bilangnya, kelebihan kita dalam bersaing dengan pebisnis lainnya. Saya koreksi sedikit ya, saya terus terang menggunakan istilah kompetitif ini agak kurang ini juga ya sebenarnya, karena sekarang ini kompetisi itu juga bisa menjadi kompetisi. Jadi mungkin bagaimana kita berada di bagian belantara bisnis yang ada gitu, bagaimana kita menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu classy people ya. Jangan lupa komen, kasih masukan, koreksi juga boleh ya, apa saja gitu ya. Ini akan menginspirasi kita untuk menyiapkan materi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Oke? Ikuti terus Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple.